Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan dan mempresentasikan proposal mini plan riset ekonomi perencanaan. Perkenalkan, nama saya Mia Arukarisma Putri, NIM P300-180-197, kelas D, Ekonomi Perencanaan. Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan proposal mini plan saya yang berjudul Analisis Sektor Potensial dan Transformasi Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2016 sampai tahun 2020. Pertama-tama saya akan menyampaikan pendahuluan. Dalam hal pencapaian tujuan dari pembangunan ekonomi daerah sangat dibutuhkan kebijakan pembangunan yang ditekankan pada karakteristik daerah. Dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya lokal, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu menganalisis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali sebagai pertimbangan dan informasi dalam pengembangan wilayah dan sebagai perencanaan pembangunan. Di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa sektor termasuk sektor unggulan yang dapat dimanfaatkan serta dikembangkan produksinya serta sebagai penghasil dari potensi yang dimiliki daerah. Sebagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu adanya sistem pembangunan ekonomi efektif dan efisien. Pemenuhan kebutuhan atau permintaan dari dalam bahkan dari luar daerah seyogyanya mampu ditangani oleh wilayah tersebut. Dari hasil komoditas atau produk yang diperoleh itu berasal dari sektor potensial daerah. Selain sektor potensial dalam pembangunan suatu wilayah, perlu dianalisis pula mengenai perubahan struktur ekonomi dalam suatu wilayah. Perubahan struktural perekonomian dalam suatu regional dalam aplikasinya memang terjadi string effect yang merupakan transformasi perekonomian konvensional daerah atau desa yang berevolusi menjadi proses tulang plat industri. Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali juga dapat ditunjukkan dengan data dasar yang berasal dari pengukuran produk regional domestik bruto per kapitanya. Perubahan atau transformasi struktural perekonomian akan mengakibatkan suatu dampak pada laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian dengan sektor lain yang terkait satu sama lain. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, dapat diartikan bahwa terjadi pula peningkatan kebutuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan diperlukan tambahan pendapatan setiap tahunnya. Semua hal tersebut diperoleh dari peningkatan pendapatan domestik regional bruto atau PDRB setiap tahunnya. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu menganalisis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali sebagai pertimbangan dan informasi dalam pengembangan wilayah dan sebagai perencanaan pembangunan, pemenuhan kebutuhan atau permintaan dari dalam bahkan dari luar daerah yang seyogyanya mampu ditangani oleh wilayah tersebut dan hasil komoditas atau produk yang diperoleh itu berasal dari sektor potensial daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin 1.1 yaitu tujuan penelitian dan 1.2 mengenai manfaat penelitian. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Berikut ini merupakan tujuan penelitian didasarkan pada rumusan masalah, yaitu yang pertama untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, untuk mengetahui transformasi perubahan struktural perekonomian di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin 1.2 mengenai manfaat penelitian, yaitu manfaat praktis. Yang pertama, manfaat untuk pemerintah. Manfaat untuk pemerintah pada penelitian ini diharapkan agar bisa menambah informasi kepada pemerintah, terutama Bapeda, mengenai sektor potensial di tiap kabupaten atau kota dan wilayah yang menjadi kawasan landasan andalan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Boyolali tahun 2016 sampai tahun 2020. Lalu, manfaat praktis yang kedua adalah manfaat bagi penulis. Manfaat bagi penulis agar lebih meningkatkan kompetensi keilmuannya dalam memperdalam ilmu dan meneliti permasalahan
sesuai mata kuliah yang dituju yaitu jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dalam konsentrasinya yaitu Ekonomi Perencanaan. Yang ketiga yaitu manfaat bagi pembaca. Manfaat bagi pembaca sebagai tambahan referensi dan bahan bahas sebagai perbandingan bagi pihak yang membutuhkan penelitian sejenis ini. Yang keempat yaitu bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat ini dapat dijadikan untuk informasi mengenai peningkatan kesejahteraan suatu daerah, khususnya berdasarkan daerah ini yaitu Kabupaten Boyolali. Lalu yaitu manfaat teoritis. Yang pertama yaitu memberikan tambahan kemaksimalan ilmu. Memberikan tambahan kemaksimalan ilmu yaitu membuat inovasi penggunaan metode-metode dalam penelitian ini. Yang kedua sebagai sebuah tambahan referensi. Sebagai sebuah tambahan referensi pada penelitian ini yang akan data yang akan menghubungkan dengan kaitannya mengenai peningkatan kemampuan menganalisis dan metode penelitian yang lebih jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian, yaitu khususnya perekonomian Kabupaten Boyolali terhadap pembangunan wilayah Kabupaten Boyolali melalui kontribusi sektor terhadap PTRB yang mengarah pada penentuan sektor unggulan dan transformasi struktur ekonomi yang tentunya mengarah pada pembangunan wilayah Kabupaten Boyolali nantinya. Pada metodologi penelitian ini saya akan menjelaskan poin 2.1 yaitu jenis dan sumber data. Untuk penelitian ini menggunakan data-data sekunder dari data-data produk domestik regional bruto atau PDRB pada sektor-sektor pada Kabupaten Boyolali dan Provinsi Jawa Tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari setelaah dokumen, literatur, dan secara detail dan sistematis ini didapat dari situs Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan data-data berupa data time series berdasarkan estafet waktu tertentu, yaitu pada tahun 2016 sampai tahun 2020 di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dalam data-data tersebut, yaitu PDRB didasarkan atas harga konstan di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan hasil dari kegiatan perekonomian. Kemudian saya akan menjelaskan poin 2.2 yaitu mengenai teknik analisa data. Di dalam penelitian ini, saya menggunakan dua teknik analisa data, yaitu analisis LG dan analisis SSA atau Shift Share Analysis. Dalam analisis LG ini, yang dipergunakan sebagai alat identifikasi keunggulan komparatif sektor-sektor ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini adalah formulasi untuk LG sebagai berikut. Dan ada pun kriteria pengukuran LG yaitu ada 3. Yang pertama adalah nilai LG lebih dari 1, disimpulkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua adalah nilai LG kurang dari 1, yang artinya apa? Maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian di provinsi tersebut. Yaitu kriteria yang ketiga yaitu LG sama dengan 1, maka suatu sektor tersebut merupakan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan daerah saja. Kemudian teknik analisis data yang kedua adalah Shift Share Analysis atau SSA. SSA ini merupakan suatu teknik analisis yang berguna dalam penentuan poin daya saing ekonomi dari masing-masing sektor perekonomian wilayah. Secara luas digunakan dalam analisis ekonomi suatu regional dan merupakan perangkat analisis deskriptif yang secara sistematik menggambarkan perbedaan tingkat pertumbuhan berdasarkan sektor dan region atas 2 titik waktu. Menurut Hussaini 2015 dan John Kerr et al. 2020. Berikut ini merupakan formulasi umum yang digunakan dalam teknik analisis Shift Share dari Supomo dalam Wiwikanda dan Utama tahun 2016 sebagai berikut. Demikian presentasi mengenai penelitian saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.